Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kuasa Tuhan. Allah yang punya otoritas penuh dalam kehidupan kami. Kami menyadari hari demi hari bahwa diri kami sangat rapuh Tuhan. Sangat-sangat terbatas. Dan kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Untuk itu Bapak berbicaralah terus dalam hidup kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berbicara mengenai over sharing. Landasan firman Tuhan diambil dari Matius 6 ayat 6. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, pengguna media sosial termasuk kita perlu hati-hati dan perlu lebih bijaksana dalam menggunakan informasi media sosial itu agar dapat menjaga privasi kita. Banyak orang cenderung membagikan informasi pribadi mereka secara luas di media sosial. Hati-hati dengan oversharing tersebut. Hal ini dapat memicu perasaan tidak aman bagi kita yang memberikan atau menguploadnya. Memberikan kecemasan dan depresi. Kenapa? Karena belum tentu respon yang kita dapat adalah hal yang baik. Bisa saja respon terhadap unggahan kita tidak sesuai dengan harapan kita. Sehingga itu akan membuat kita menjadi depresi, cemas. Bagaimana hubungannya dengan firman Tuhan pada saat ini? Pada saat ini Allah mengajarkan 3 hal yang bersifat pribadi yang hanya berhubungan antara saya dengan Tuhan. Yaitu dalam hal berdoa, dalam hal berpuasa, dan dalam hal memberikan persembahan. Itu ada dalam Matius 6. Dalam hal berdoa, satu, merupakan komunikasi relasi personal kita yang intim dengan Allah. Sehingga kita mengalami kesadaran hubungan yang khusus melalui doa. Dan kita akan mengalami kasih dan anugerah Allah di situ. Bahkan kita juga mengalami kesadaran akan keberdosaan kita. Yang kedua, Tuhan mengajarkan tentang berpuasa secara personal. Puasa adalah tindakan menyangkal diri terhadap segala sesuatu yang melekat secara duniawi di dalam keinginan daging kita. Di mana perjuangan rohani untuk melawan keinginan daging, menahan diri untuk melawan kenikmatan lahiriah, sehingga dengan berpuasa keinginan roh menjadi dominan dan mengendalikan kehidupan kita. Itu pun dilakukan secara personal dengan Allah. Dan yang ketiga, Allah mengajarkan secara personal untuk memberikan persembahan, memberikan sedekah. Karena apa? Karena ini ada tindakan iman yang menyatakan kasih dan kemurahan hati kepada sesama yang dilandasi oleh kasih Allah di dalam penebusan Kristus Yesus. Melalui persembahan atau sedekah yang disisihkan secara khusus akan membantu orang-orang yang membutuhkan, khususnya mereka yang menderita. Dengan demikian, dengan hal kita memberikan persembahan, dengan sedekah,
kita memberikannya dengan personal. Tidak perlu ada yang tahu. Tidak perlu ada orang yang memuji. Karena hal ini memperhatikan iman kita kepada Tuhan secara pribadi. Membebaskan diri kita dari kecenderungan memperoleh pujian dan penghargaan orang lain atas kebajikan yang kita lakukan. Jadi tidak ada keinginan dalam hal tersebut. Karena hal itu tidak pantas untuk diketahui oleh publik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Yesus berkata di Matius 6 ayat 2, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Upah dari spiritual pamer diri adalah pujian dari orang banyak, sehingga ia kehilangan upah dan pujian dari Tuhan. Matius 6 ayat 18, Yesus berkata, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, basuhlah mukamu, melainkan hanya oleh Bapamu yang tersembat di sembunyi yang tahu. Dia akan membalaskannya kepadamu. Dalam hal berpuasa juga. Dalam hal memberi, dalam hal berdoa. Disitulah kita boleh bertemu dengan Allah secara personal, dengan intim kepada Allah. Kiranya perenungan ini menjadi kekuatan buat kita lah. Untuk oleh kita melakukan doa kita secara pribadi. Melakukan puasa kita secara pribadi dengan Allah. Dan memberikan persembahan, membantu orang secara pribadi. Karena Allah lebih dari cukup jika hanya Dia yang mengetahuinya. Hubungan kita dengan Allah akan semakin disempurnakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, ajar aku lebih mengerti Tuhan. Dalam hal aku berdoa, dalam hal aku berpuasa, dan dalam hal aku membantu orang lain. Tidak perlu banyak orang yang tahu. Cukup hanya Engkau Allahku. Agar aku semakin intim denganmu. Semakin merasakan kasih-Mu. Semakin terus militan di dalam tangan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.